Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga untuk teman-teman dimanapun Anda berada. Oke, di konten kali ini saya menyambung konten sebelumnya tentang yang kemarin masalah pola makan. Sekarang saya akan mengulas tentang pola hidup dan pola pikir. Nah, itu jadi satu kesinambungan, satu paket 3P. Pertama pola makan, pola hidup, dan pola pikir. Oke. Apa itu pola hidup yang harus kita lakukan sebagai dalam masa recovery penyakit kita, asam lambung, GERD, gejala psikosomatis, dan anxiety. Saya tidak bikin video yang terlalu lama, semoga mengedukasi, singkat, padat, dan mengedukasi. Saya pengennya seperti itu. Ini pengalaman saya, semoga bermanfaat. Dan kalau memang bermanfaat dan mengedukasi teman-teman semua di manapun Anda berada, ya tolong di subscribe channel saya. Semoga kedepannya lebih semangat untuk saya untuk membuat konten-konten selanjutnya. Salam sehat terus. Pasti kita sembuh. Oke, dengan pola hidup itu memang satu kesinambungan dengan pola makan ya. Pola hidup itu seperti apa yang cocok untuk kita ya kan? Pola hidup. Untuk pas pertama-tama sakit itu memang kita tuh selalu merenung ya kan? Merenung, bingung dengan penyakit kita. Tapi berjalannya waktu, Anda semua teman-teman dimanapun Anda berada harus ada, ya kan? Harus ada keinginan kuat untuk sembuh. Dalam arti apa? Ya, gimana sih kedisiplinan kita menjalaninya, keinginan kita, pola pikir kita, ya kan? Pola hidup kita dirubah dari sebelumnya, yang sebelumnya nggak teratur pola makannya, yang sering begadang, ya kan, yang terus berpikir terlalu panjang, ya kan, berpikir terlalu masa depan yang terlalu berat untuk yang kita pikirkan, yang kita nggak perlu, kita stop dulu. Nah, dengan pola hidup itu, yang satu yang pasti, pola tidur yang cukup, pola hidup ya kan, pola tidur yang cukup. Satu hari itu, kalau bisa itu, kayaknya wajib, bukan bisa, harus hari itu 8 jam pola tidur. Dan jangan begadang. Hindari begadang. Pokoknya hindari begadang bagi kita, apalagi yang masih parah-parahnya. Tapi kalau udah sembuh, lebih baik tidak begadang. Lebih baik cukup tidur. Kalau malam tuh ya 8 jam. Kalau siang, kalau saya dulu sedang parah-parahnya itu ya tidur siang 1,5 jam, 2 jam itu udah maksimal. 2 jam itu udah maksimal banget, udah cukup. Dari pola tidur kita. Nah, kalau tidur, karena kalau lagi parah itu, kita nggak bisa tidur sejajar dengan tempat tidur, kita harus dengan bantal tinggi. Nah, kalau bantal tinggi itu sekitar 3 bantal ya, biar asam lambungnya pas tidur tidak ke atas dan membuat kita tersedak kalau kaget asam lambungnya naik. Biar tetap di bawah, nah posisi tidur jadi seperti ini gitu, di badan, di kepala kita di atas, seperti itu. Dengan pola bisa terlentang, kalau saya dulu menghadap ke arah kanan, karena saya terlentang kurang nyaman dulu, makanya saya agak terlentang sebelah kanan, seperti itu. Terus dari pola hidup, olahraga sesuai kemampuan, itu wajib kayaknya olahraga itu. Olahraga, kalau memang belum mampu, ya kan, jalan dari kamar ke depan. Itu pertama-tama saya terkena itu ya udah di dalam rumah aja. Di dalam rumah sudah berani keluar rumah, di depan rumah. Sebisanya, semampunya, sampai kita lebih, saya yakin kok, kalau kita disiplin dengan 3P-nya, berjalannya waktu kita akan lebih baik, dan tenaga kita pasti ada. Memang pertama-tama itu nggak mudah, ya kan? Kita masih bingung dengan penyakit kita,
dengan 1001 sensasi, tapi tetap kita wajib olahraga sesuai kemampuan kita. Oke. Yang selanjutnya, jangan selalu rebahan. Menyambung tadi olahraga, jangan selalu rebahan. Biar peredaran darah kita lancar. Kalau kita peredaran darah kita tidak lancar, nah itu yang bikin kita sering pusing, kelayangan, lemas. Nah, aktivitas. Kita paksakan aktivitas, apapun itu, sesuai kemampuan kita. Agak lemas, ya udah, minum air hangat campur air gula atau madu. Makan seperti itu, sesuai kemampuan kita. Aktivitas. Nah, terus yang selanjutnya jangan browsing di Google tentang penyakit kita lah. Ya nggak perlu seperti itu. Lebih baik kita nonton yang kita bikin happy, kalau kita memang bisa ya. Terus misalnya lihat TV, memang kadang bagi saya pribadi lihat TV itu bikin pusing. Ya seperlunya aja, pokoknya kita nggak usah ngeliat yang pertandingan misalnya UFC atau sepak bola atau tinju yang bikin adrenalin, malah kita nanti datang sensasinya seperti itu. Makanya kita nonton yang happy aja. Nah, yang selanjutnya maaf kalau itu. Nah, yang itu jangan lupa bersosialisasi dengan memang ruang lingkup di keluarga. Tapi kalau bisa, kalau kita sudah berani keluar dari rumah, mencoba bersosialisasi kembali dengan tetangga, dengan teman sekitar yang terdekat dulu lah, ya kan. Mencoba bersosialisasi, biar kita nggak mikirin penyakit kita terus. Itu pengalaman saya yang memang membuat semangat hidup itu turun. Tapi dengan berjalannya waktu, saya yakin ada teman-teman semua pasti bisa melakukan itu. Yang selanjutnya Nah, yang terakhir, selain bersosialisasi, ya kan, olahraga, pola tidurnya yang baik, terus berdoa, mendekat kepada Allah, kepada Tuhan Maha Pencipta, ya kan. Itu dengan berdoa menumbuhkan keyakinan, ya kan. Ada semangat. Kita kemana lagi, ya kan, kalau nggak kepada Allah, meminta, ya kan, meminta kesembuhan, ya Allah, meminta kesembuhan. Saya yakin dengan ikhlas, dengan sabar dalam berdoa, kita sholat, ini mungkin suatu cobaan, bukan untuk kita dijauhkan oleh Allah. Lebih, ini adalah tanda Allah sayang kepada kita. Yang tadinya kita hidup sembarangan, ya kan, hidup tidak teratur, dengan penyakit ini kita, ya kan, lebih mendekat lagi kepada Allah, memohon kesembuhan, kesehatan, insya Allah dengan sehat nanti, tidak lupa, ya kan, tidak lupa, dan tidak ingin seperti dulu lagi, hidup lebih baik lagi, lebih banyak bersyukur, seperti itu. Oke, dari pola hidup seperti itu. Nah, yang saya menyambung dari pola hidup, pola pikir. Pola pikir ini, ya Allah, bagi saya sih memang susah gampang, turun naik. Saya itu nggak mudah, tapi dengan keyakinan. Kalau nggak yakin ya gimana lagi, mensugesti diri. Pola pikir kita itu mensugesti diri. Kalau kita memang dengan penyakit ini, memang ini nggak mudah, tapi dengan mensugesti diri, pola pikir kita pasti sembuh. Harus punya keyakinan seperti itu. Gimana sih caranya? Pola pikir itu memang nggak mudah. Saya juga mengalami seperti itu, ya kan, nggak mudah. Pola pikir seperti kalau misalnya ada sensasi atau gejala di dalam tubuh itu, kita berpikir normal. Dalam arti berpikir normal, ini sensasi. Karena kita kan dalam beberapa bulan sebelumnya kan, kalau bisa pas pertama kali terkena, kita berobat. Dalam berobat itu ya ke penyakit dalam,
kalau memang kita nggak yakin dengan penyakit dalam dada kita, terutama dada kiri kita selalu sakit, ya ke poli penyakit jantung. Kalau dinyatakan oleh dokter sudah sembuh, maksud saya tidak terjadi apa-apa, jantung kita baik, terus penyakit dalam maksudnya lambung kita juga bermasalahnya nggak terlalu parah, ya sudah. Paru-paru kita memang kalau mau diperiksa ya silahkan, ternyata semua hasil pemeriksaan dari darah, dari jantung, dari paru-paru, mungkin cuma sedikit masalah lambung, tapi dengan berjalan waktu, kalau lambung pasti sehat kembali, kalau yang lain organ tubuh sehat, ya sudah. Kalau ada sensasi atau gejala, kita berpikir normal, sewajarnya aja. Oh, ini lagi ada sensasi nih. Saya juga dulu susah seperti itu, tapi berjalannya waktu, oh ya udah, ini sensasi aja nih, nanti juga hilang. Seperti itu, berpikir wajar dengan segala sensasi, pola pikir. Berusaha berpikir positif, selalu berpikir positif dengan keadaan kita. Memang tidak mudah dengan sakit yang 1001 sensasi, berpikir positif itu memang tidak mudah. Tapi ya kita harus mensugesti diri, dalam arti mensugesti diri, memang keluarga, teman itu bisa membantu. Tapi yang bisa sangat membantu ya diri kita sendiri yang tahu dengan keadaan kita, ya kan. Terus jauhi stres. Gimana jauhi stres? Ya jangan selalu memikirkan penyakit kita terus, ya kan. Jangan selalu memikirkan penyakit kita terus. Beraktivitas, ya kan. Menumbuhkan kebahagiaan, semangat dengan berjalan waktu, ya kan. Pelan tapi pasti. Itu yang saya rasakan, pelan tapi pasti. Anda akan tahu apa yang akan Anda lakukan. Teman-teman pasti bisa. Pasti bisa. Saya bisa, Anda juga pasti bisa. Ya, mencari kebahagiaan. Jangan merenung aja. Kalau merenung setiap hari, apa yang mau direnungi? Ya kan? Kita tahu sakit, merenungi sensasi dan gejala setiap hari. Gak ada habisnya. Seperti lebih baik kita bangkit. Ya kan, bangkit, yuk kita bangkit, berpikir positif, mencari kesenangan, dan terakhirnya menjalani dengan ikhlas, dengan keadaan kita ikhlas, dan terakhirnya apa? Kunci yang paling penting itu kita sabar menjalaninya. Jangan memikirin penyakit kita terus, berjalan, melangkah. Dengan berjalan waktu, sudah kita ikhtiar, disiplin, ya kan? Kita sabar, pola pikir kita selalu positif, ya kan? Selalu mengurangi di kepala kita pikiran-pikiran negatif, diisi dengan pikiran positif. Insya Allah berjalan waktu, kita akan normal kembali dengan pola pikir yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Untuk konten kali ini saya rasa cukup, akan saya lanjut di konten-konten selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman dan membuat semangat rekan-rekan dimanapun Anda berada. Kalau kalian suka, silahkan di-subscribe channel saya. Kedepannya akan saya buat konten-konten yang lebih bagus lagi. Salam sehat, tetap semangat, sabar menjalaninya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.